kami sangat bangga dengan setiap anggota jemaat di ICC Rosmin ini, karena mereka memiliki hati yang mengasihi Tuhan dan roh yang menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Buat saya ICC Rosmin itu seperti keluarga, yang dimana saya merasakan kehangatan, keharmonisan, yang membuat saya bisa melihat kebaikan Tuhan, melihat kesetiaan Tuhan di dalam jemaat ICC Rosmin ini. Setiap kali ibadah kami diberkati oleh pujian yang luar biasa yang diurapi oleh Tuhan, dan suasana ilahi, ada sukacita, damai sejahtera. Saya teringat di Efesus 2 ayat 19 yang mengatakan bahwa orang-orang percaya adalah anggota-anggota keluarga Allah. Itulah ICC Rosmin yang kami banggakan. Ayat ini berkata keluarga yang sehat rohaninya. Itu adalah dasar atau pilar daripada gereja yang bertumbuh dan berdampak. Dan visi yang kami miliki di tempat ini sesuai dengan pimpinan Tuhan adalah memuliakan Allah atau exalting God, mengasihi sesama, loving others, dan menjangkau dunia, reaching the world, atau disingkat dengan GLOW. Nilai-nilai pelayanan yang kami miliki bersama untuk menggenapkan visi Allah adalah komitmen dan kerendahan hati atau humility, kemudian relasi atau relationship, integritas atau integrity, servanthood atau hati hamba, dan tanggung jawab atau trustworthiness. Jadi kalau disingkat adalah Christ. Karena kita diciptakan oleh gambar dan rupa Allah, maka kita memiliki potensi yang sangat luar biasa. Itulah sebabnya di ICC Rosmin kami memberikan kesempatan untuk setiap orang percaya bertumbuh dewasa di dalam Tuhan melalui keterlibatan mereka di dalam Bible study atau pendalaman Alkitab, pelayanan, dan juga keterlibatan dalam kelompok-kelompok sel. Sehubungan dengan visi dan nilai-nilai yang kami miliki, itulah kami ingin untuk dapat menjangkau komunitas, kota, dan bangsa-bangsa. Dalam waktu beberapa saat lagi, kita akan segera memulai online service hari ini. Oleh sebab itu, persiapkan diri saudara. Ambil Alkitab, ambil buku catatan, buka hati saudara untuk memuji, menyembah, dan menerima firman Tuhan yang hidup. Kalau saudara mau mengizinkan Roh Kudus bekerja, maka mukjizat dan transformasi akan terjadi. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati.
kekuatan-Mu Tuhan, Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan, Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Agar Kau Tuhan agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini
Selamat hari Minggu, salam damai sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagi jemaat-jemaat ICC Rosemead, bagi Bapak Ibu yang menyaksikan tayangan online khotbah dari ICC Rosemead pada hari ini. Puji nama Tuhan. Pada hari ini saudara, kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan kita berdoa biarlah firman Tuhan hari ini dapat memberikan kekuatan, memberikan sebuah semangat yang baru, bahkan mengubah kehidupan kita semakin seperti Yesus. Puji nama Tuhan saudara. Pada hari ini saya akan mengajak saudara untuk kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan, makna kenaikan Yesus ke surga bagi orang percaya. Ya, makna kenaikan Yesus ke surga bagi orang percaya. Kita akan membuka kebenaran firman Tuhan di dalam Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-50 sampai 53. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Mari saudara, kita tundukkan kepala, kita berdoa bagi kebenaran firman Tuhan. Kami mengucap syukur pada hari ini Tuhan. Kami berdoa biarlah kebenaran firman-Mu dapat membekali kehidupan kami, dapat mengubah kami dan memberikan semangat yang baru bagi kami. Tuhan, biarlah Roh-Mu yang kudus memimpin setiap kami, memberikan telinga dan hati seorang murid. Sembunyikan hamba-Mu yang serba terbatas, biar hanya Roh-Mu yang kudus yang berkata-kata, dan kami semua akan diberkati. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan melihat bahwa kenaikan Tuhan Yesus bukan hanya semata-mata sebagai catatan sejarah. Kenaikan Tuhan Yesus merupakan sebuah titik yang sangat penting di dalam perjalanan iman orang percaya. Bahkan saya dapat katakan seperti ini saudara, kelahiran, kematian, kebangkitan, dan kenaikan Tuhan Yesus ke surga merupakan sebuah dasar iman Kristiani kita. Kelahiran, kematian, kebangkitan, dan kenaikan merupakan dasar, merupakan pusat, merupakan hal inti dari iman kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus. Kekristenan kita berpusat kepada kelahiran, kematian, kebangkitan, dan kenaikan Tuhan Yesus. Nah, ini semua saudara merupakan intisari daripada Injil keselamatan itu. Jadi ini yang pertama harus kita yakinkan di dalam diri kita bahwa kelahiran Tuhan Yesus, kematian, kebangkitan, dan kenaikan Yesus ke surga merupakan pusat iman kita sebagai orang percaya kepada Yesus. Untuk itulah saudara, pada hari ini kita akan melihat bahwa Tuhan Yesus pada saat dia naik ke surga, Tuhan Yesus memberikan pesan, Tuhan Yesus menyatakan sesuatu yang sangat penting bagi manusia, bagi murid-muridnya, dan bagi kita semua bahkan sampai hari ini. Nah, kita melihat saudara makna yang seperti apa dari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Hari ini kita akan melihat 5 makna dari kenaikan Tuhan Yesus ke surga saudara. Di dalam Alkitab dicatat juga di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai yang kelima, dikatakan di situ dari ayat yang kedua saudara, sampai pada hari ia terangkat, sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup selama
Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Nah, di sini kita mau melihat saudara, Tuhan Yesus sudah meninggalkan sebuah dasar yang kuat, sebuah fondasi, sebuah hal untuk manusia di mana kita akan hidup berdasarkan pengorbanan Kristus, berdasarkan kesetiaan Kristus. Dan pada hari ini kita juga akan melihat dari catatan Markus saudara, 16 ayat 15 sampai yang ke-20. Bapak Ibu bisa baca sendiri nanti di rumah, dan kita juga hari ini kita akan melihat makna kenaikan Tuhan Yesus bagi orang percaya. Yang pertama saudara, makna kenaikan Tuhan Yesus bagi orang percaya sebagai tanda akhir dari pelayanannya sebagai putra Bapa. Ya, Tuhan Yesus naik ke surga saudara, merupakan sebuah tanda akhir dari pelayanannya sebagai putra Allah Bapa. Allah Bapa dengan penuh kasih mengutus putranya ke dunia, lahir di Bethlehem, dan putranya sudah saatnya dia kembali kepada Bapa di surga. Ini dikatakan juga the period of human limitation was at an end. Nah, dikatakan ada tiba saatnya di mana pelayanan Tuhan Yesus, tugas dan misi yang sudah diberikan oleh Allah Bapa dikerjakan dengan sempurna sampai pada akhirnya. Bahkan di atas kayu salib Tuhan Yesus berkata, Tetelestai, sudah selesai. Demikian juga saudara, kita melihat bagaimana Tuhan Yesus memberikan kita sebuah pola, memberikan kita sebuah contoh di mana Tuhan Yesus melakukan kehendak Bapa bahkan sampai pada akhirnya. Saya percaya saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua mempunyai tugas dan panggilan di dalam hidup ini. Kita mempunyai sebuah panggilan agung daripada Tuhan. Dan kita percaya hidup kita ini, kita harus melakukan seperti apa yang Tuhan rencanakan. Di dalam kehidupan ini merupakan waktu di mana kita melakukan tugas, melakukan misi yang datang daripada Tuhan. Di dalam hidup kita, kita boleh saja mencari apa saja saudara. Tetapi kita percaya bahwa apa yang ada di dunia ini semuanya bersifat fana, semua sementara. Pekerjaan kita, kekayaan kita, keberhasilan kita, bahkan kenikmatan-kenikmatan di dalam dunia ini adalah hal-hal yang sementara. Karena itu biarlah pusat perhatian kita hanya menuju kepada Yesus Kristus, kepada tugas dan panggilannya. Sebagai orang-orang percaya, kita dipanggil untuk memberitakan Injil, kita dipanggil untuk hidup sebagai terang dan garam, sebagai perwakilan kerajaan Allah di dunia ini. Supaya orang lain yang belum menerima Yesus Kristus, orang lain yang belum menerima keselamatan, boleh diselamatkan saudara. Dan inilah hidup kita bukan untuk diri kita sendiri. Tetapi hidup kita setelah kita diselamatkan oleh Kristus, ditebus dan dibeli dengan harga yang mahal, lunas. Itu berarti hidup kita bukan milik kita lagi, tetapi milik Yesus Kristus. Karena itu biarlah kita bertanggung jawab menghidupi kehidupan kita untuk melakukan tugas dan kehendak daripada Bapa di surga. Makna kenaikan Yesus yang kedua saudara, itu menyatakan kepada kita semua bahwa surga adalah tempat tinggal kita. Dan surga itu nyata adanya. Kita melihat surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. 2 Korintus 5 ayat yang pertama sampai yang kelima dikatakan, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah ini,
kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman sorgawi kita di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini kita mengeluh oleh beratnya tekanan karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa meninggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Tuhan Yesus terangkat ke surga, dia mempersiapkan tempat bagi kita, saudara. Tuhan Yesus berasal dari surga, dia turun ke dunia ini, turun ke kehidupan manusia dan kembali ke surga untuk mempersiapkan tempat. Karena itu kita tahu bahwa hidup kita saat ini di dunia ini adalah transit yang sementara. Tempat kita yang kekal bukan di dunia ini, saudara. Di dunia ini adalah sementara. Kita sementara mengenakan tubuh yang fana ini. Tubuh yang mudah sakit. Tubuh yang bisa tersinggung. Tubuh yang dapat berubah kondisinya. Karena itu, saudara, akan ada waktunya. Jika kita dipanggil pulang oleh Tuhan, maka kita akan menanggalkan tubuh pakaian yang fana ini dan kembali ke surga mengenakan pakaian yang kekal, tubuh kemuliaan. Oleh sebab itu, saudara, marilah kita hidup di dalam dunia ini. Kita fokus kepada Tuhan, kita memikirkan segala sesuatu dari tempat yang tinggi, memikirkan segala sesuatu yang indah, yang benar, yang sedap didengar. Kita tidak lagi dipusingkan oleh hal-hal duniawi, oleh hal-hal yang sementara. Karena itu, saudara, mari kita pertanggungjawabkan hidup kita. Kita mengarahkan pandangan kita kepada surga, bukan pandangan kita di dalam dunia ini. Karena di dalam dunia ini sengat, pencuri, dan segala sesuatu dapat terjadi. Di dalam dunia ini segala sesuatu berubah, tetapi di kerajaan surga itu kekal adanya, saudara. Kita boleh bekerja, kita boleh mengumpulkan kekayaan, kita boleh menjadi lebih maju, kita boleh mengejar pendidikan, mengejar karir, mengejar posisi dan segala macam. Tetapi Paulus mengatakan tidak segala sesuatu itu berguna bagi kita. Segala sesuatu baik, tapi belum tentu segala sesuatu berguna bagi kita. Oleh sebab itu, saudara, satu yang saya mau ingatkan kepada saudara, biarlah kita di dalam dunia ini, kita dipimpin Tuhan oleh Roh-Nya yang kudus untuk boleh menggunakan semua yang ada di dunia untuk dapat menikmati Tuhan. Dan biarlah kita jangan seperti orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Orang kafir, orang yang tidak percaya kepada Tuhan adalah mereka yang menggunakan Tuhan sebagai sarana atau instrumen untuk menikmati barang-barang atau hal-hal duniawi. Tetapi biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan adalah kita yang menggunakan berkat Tuhan. Kita yang menggunakan kekayaan, menggunakan materi, menggunakan barang-barang hal-hal di dunia ini untuk sarana, untuk instrumen, untuk menikmati Tuhan. Jadi jangan terbalik, saudara. Kita jangan menggunakan Tuhan untuk mencapai apa yang kita inginkan. Tetapi biarlah kita boleh menggunakan barang-barang atau hal-hal duniawi ini sebagai sarana, sebagai alat untuk menikmati Tuhan. Untuk itulah, saudara, kita pada hari ini mendengarkan firman Tuhan, makna kenaikan Tuhan Yesus bagi orang percaya. Yang ketiga, saudara, Yesus Kristus memberkati murid-muridnya. Lukas 24 ayat 51 berkata, dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dengan tangannya terangkat ke surga. Saudara, pada saat itu Tuhan Yesus memberkati murid-muridnya. Dan pada saat memberkati murid-muridnya, tangannya terangkat. Tangannya terangkat dan memberkati mereka, saudara. Itu juga memperlihatkan lubang di tangannya. Dan pada saat Tuhan Yesus memberkati mereka, Tuhan Yesus terangkat dan terpisah dari mereka. Mungkin saudara berkata, loh Pak Pendeta, itu apakah belum selesai diberkati?
mungkin berkatnya baru setengah. Nah, saya mau katakan kepada saudara, Tuhan Yesus memberkati kita pada saat sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga. Dan pada saat Tuhan Yesus terangkat, Tuhan Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa menjadi imam besar agung kita. Dan terus berdoa kepada kita. Dan terus memberkati kita dari surga. Dan inilah saudara, dari sini juga saya mau ajak saudara melihat poin yang pertama. Kalau poin yang pertama dikatakan tanda akhir dari pelayanan sebagai putra Bapa. Dan yang ketiga adalah sebuah tugas Yesus yang baru sebagai imam besar agung. Nah, sebagai putra Bapa tugasnya sudah selesai, sudah menebus manusia dari dosa, sudah menggenapi keselamatan bagi manusia. Dan tugas yang baru adalah imam besar agung. Kalau di dalam perjanjian lama saudara, imam besar setahun sekali masuk ke dalam ruang maha suci dengan membawa korban anak domba yang tidak bercacat. Pada saat dia membawa masuk korban anak domba ini, setelah diterima, dia keluar dari kemah dan menemui umat Israel di depan kemah pertemuan. Dan imam besar ini mengangkat tangannya dan memberkati umat Israel. Sama juga demikian dengan Yesus Kristus. Pada saat dia mengorbankan dirinya, dia sendiri masuk ke tempat Maha Kudus, menemui Bapa di surga, menjadi juru pendamai. Bahkannya tabir Allah terbelah dua. Dia masuk membawa pengorbanan dari dirinya sendiri. Dan sebagai imam besar, dia mengangkat tangannya, dia memberkati kita saudara. Dan berkat itu berkelanjutan pada saat dia sebelum terangkat dan pada saat dia ada di sebelah kanan Allah Bapa sebagai imam besar, sebagai imam yang selalu berdoa bagi kita, sebagai imam yang selalu memberkati kita saudara. Dan disinilah saudara makna kenaikan Tuhan Yesus bagi orang percaya saudara. Nah, di dalam Efesus Paulus menjelaskan, terpujilah Tuhan dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. 1 Petrus 3 ayat 3 sampai yang kelima. Terpujilah Tuhan dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa dan yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Tuhan karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Inilah saudara, berkat daripada Tuhan. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah untuk memberkati kita dan terus memberkati kita saudara. Dan yang keempat saudara, makna kenaikan Tuhan Yesus bagi orang percaya. Makna kenaikan Tuhan Yesus yang selanjutnya yang keempat adalah pernyataan amanat agung. Adalah pemberian tugas, pemberian misi kepada kita. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-6 mengatakan, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Saudara, inilah amanat agung dari Tuhan Yesus. Inilah tugas, inilah misi bagi seluruh manusia yang percaya. Saudara dengar ya, seluruh manusia yang percaya kepada Tuhan Yesus adalah menjadi saksi Tuhan, menjadi saksi Tuhan. Menjadi saksi Tuhan di dalam rumah tanggamu, di dalam keluargamu, menjadi saksi Tuhan di dalam pekerjaanmu, menjadi saksi Tuhan di dalam tubuh Kristus, menjadi saksi Tuhan di tempat tinggalmu, di mana saja, kapan saja, dan bagaimana keadaannya, engkau adalah saksi Kristus. Amin saudara.
Dan saat ini di dalam keberadaan hidupmu, mungkin masalah, tekanan mulai menghimpit engkau. Engkau bisa katakan kepada dirimu bahwa aku adalah saksi Tuhan. Dan aku percaya Tuhan akan menolong aku keluar dari masalah ini. Supaya aku dapat bersaksi. Supaya kehidupanku yang ditolong oleh Tuhan dipakai Tuhan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Jika engkau diberkati Tuhan, jika engkau diberi pekerjaan, jika engkau diberkati Tuhan dengan diberikan pasangan hidup, diberikan keluarga dan anak-anak, semua itu yang Tuhan berikan di dalam hidupmu, berkat selalu datang dengan tujuan. Tujuannya adalah supaya nama Tuhan dipermuliakan, supaya kehidupanmu menjadi kesaksian bagi banyak orang. Karena itulah saudara tidak bisa menjadi egois, berpikir untuk dirimu sendiri, untuk aku, saya, dan myself. Tetapi sudah saatnya saudara berpikir, saudara percaya bahwa saudara adalah saksi Kristus. Saudara adalah perpanjangan tangan dan kaki Kristus yang Tuhan letakkan dimanapun saudara berada. Nah itu saudara kita percaya kenaikan Tuhan memberikan makna sebagai tanda akhir dari pelayanan Tuhan Yesus sebagai putra Bapa. Makna surga adalah tempat tinggal kita dan surga itu adalah nyata. Surga bukan hanya sekedar sebuah bayang-bayang, bukan hanya sekedar sebuah perasaan situasi, tetapi surga adalah sebuah tempat di mana Tuhan berada. Karena di mana Dia berada, di situ juga kita akan berada saudara. Yang ketiga, Yesus Kristus memberkati murid-muridnya. Dan yang keempat, makna kenaikan Tuhan Yesus, pernyataan amanat agung. Kita diberikan tugas dan misi bagi kita untuk melakukannya saudara. Kisah 1 ayat 11, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga." Saya akan menambahkan sedikit hal di dalam poin yang keempat ini saudara, pernyataan amanat agung. Di situ dikatakan dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit?" Nah, ada dua orang berpakaian jubah putih. Dikatakan ada malaikat Tuhan yang berpakaian jubah putih mengatakan ini kepada orang-orang, kepada murid-murid Tuhan Yesus. "Hai orang-orang Galilea." Ini adalah sedikit hal yang menarik saudara. Dikatakan, "Hai orang-orang Galilea." Padahal semua yang di situ bukan orang-orang Galilea sebenarnya juga saudara. Nah saya mau ajak saudara lihat, Galilea memiliki arti revolution of the wheel. Yang artinya roda yang berputar yang tidak pernah berhenti. Malaikat Tuhan mengingatkan kita, hai orang-orang Galilea, jangan pernah berhenti menanti-nantikan kedatangannya yang kedua. Jangan pernah berhenti untuk mencari wajahnya. Jangan pernah berhenti untuk melayani Dia. Jangan pernah berhenti untuk beribadah. Jangan pernah berhenti untuk berbuat baik. Jangan pernah berhenti untuk menjadi saksi. Nah itulah saudara, kita diingatkan Tuhan. Makna kenaikan Tuhan Yesus artinya jangan pernah berhenti untuk berbuat baik. Jangan pernah berhenti untuk mencari wajahnya. Jangan pernah berhenti untuk hidup memberikan buah kepada Tuhan. Jangan pernah berhenti berharap. Jangan pernah berhenti menaruh iman kepada Yesus Kristus. Kalau saat ini saudara bergumul sedang di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, di dalam rumah tangga, di dalam hubunganmu. Jangan pernah berhenti berdoa, Tuhan katakan. Jangan pernah berhenti berharap kepada Yesus Kristus. Dan percayalah omongan ini adalah suatu perkataan yang datang daripada Tuhan untuk saudara. Di dalam kondisi apapun saudara. Tuhan mengingatkan jangan pernah berhenti berdoa, berharap dan beriman kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Jangan pernah berhenti melayaninya. Jangan pernah berhenti beribadah kepada Tuhan saudara. Dan yang terakhir yang kelima saudara, makna kenaikan Tuhan Yesus bagi kita orang percaya, datangnya seorang penolong saudara. Di dalam Kisah Para Rasul dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus itu turun ke atas kamu.
Tuhan meninggalkan dan Tuhan naik ke surga supaya penolong itu, pribadi penolong Roh Kudus bisa turun dan datang mengubah murid-muridnya. Kalau Tuhan Yesus terus ada di dunia ini secara fisik, maka Tuhan Yesus akan terbatas secara fisik, secara ruang, tempat, dan waktu. Ada baiknya Tuhan Yesus kembali ke surga supaya Roh Kudus, Sang penolong ini, pribadi yang sanggup menolong kita, akan mengubahkan. Karena itu murid-muridnya Tuhan Yesus berpesan bagi mereka, tunggu di Yerusalem, aku akan memberikan engkau Roh penolong yang akan mengubah kehidupanmu. Dan kita percaya saudara, di dalam Yohanes 14 ayat 16 berkata, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Dan saudara, apabila saudara sedang bergumul dengan kehidupanmu, mungkin anak-anak sudah pada besar, mungkin mereka sudah keluar dari rumah, sudah berumah tangga, sudah sekolah jauh, saudara mungkin kesepian, saudara dengan pasangan hidupmu atau saudara yang sendiri, atau banyak saudara yang masuk ke musim-musim di mana saudara mulai merasa sendiri, atau saudara karena orang lain menjelekkan saudara-saudara merasa mungkin terasingkan, atau saudara merasa saudara tidak dapat berbuat apa-apa. Di sini firman Allah mengatakan, aku akan memberikan seorang penolong yang akan menyertai kamu selama-lamanya. Ada Roh Kudus yang Tuhan sudah berikan bagi Bapak Ibu Saudara. Saudara hanya perlu berdoa dan mengangkat tangan untuk menerima Roh Kudus bagi hidup saudara. Dan dikatakan, dan firman Tuhan pada hari ini juga berbicara bagi orang-orang yang sudah menerima Kristus, orang-orang yang sudah melayani, orang-orang yang mengikut Tuhan Yesus. Pada saat ini firman Tuhan akan kembali mengajak engkau bangkit berdiri. Jangan menyerah, jangan pernah berhenti. Dan bagi orang-orang yang belum menerima Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini juga mengajak Bapak Ibu Saudara yang mungkin belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara yang sedang banyak pergumulan, saudara yang ada di dalam persimpangan hidupmu, yang saudara merasa tidak mendapatkan jalan keluar. Saat ini hamba berkata di dalam nama Yesus bahwa Tuhan Yesus sudah memberikan seorang penolong Roh Kudus bagi Bapak Ibu Saudara. Tuhan yang sudah mati, Yesus yang datang di dalam dunia ini menjadi manusia, taat dan setia sampai tergantung di kayu salib, mati menebus manusia di dalam dosanya dan bangkit kembali untuk memberikan kemenangan, janji dan memberikan hidup yang kekal. Bahkan Yesus Kristus akan mengubah kehidupanmu menjadi baru. Dan kita percaya saudara, Rohnya yang kudus akan menolong kita. Yang terakhir saudara, Yesaya 40 ayat 29. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu. Teruna-teruna jatuh tersandung, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara, biarlah makna kenaikan Tuhan Yesus akan mengubah kehidupan kita, akan memberikan kita perspektif yang baru, akan menggantikan segala hal yang duniawi di dalam hidup kita, ditukar oleh hal-hal yang datang dari kerajaan surga. Dan biarlah hidup kita diperbaharui, diubah menjadi sama seperti Kristus. Aku semakin berkurang, Kristus semakin bertambah. Dan kita berdoa, biarlah Bapak Ibu Saudara dapat diberkati melalui kebenaran firman Tuhan ini. Mari kita tundukkan kepala bersama. Tuhan Yesus, kami berdoa, biarlah setiap telinga yang mendengar, setiap pribadi-pribadi yang mendengar, biarlah Tuhan melalui Roh-Mu yang kudus dibukakan telinga dan hatinya untuk menerima benih kehidupan yang akan mengubah kehidupan mereka. Kenaikan-Mu ke surga memberikan jaminan yang pasti bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Selamat hari Minggu.
menjunjung tinggi, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus. Puji nama Tuhan, saudara yang kekasih, saya percaya kita diberkati oleh firman Tuhan. Kita mengingat akan kembali bagaimana Yesus telah kembali ke surga, duduk di sebelah kanan Allah. Dia sudah mengalahkan segala musuh dan menundukkannya di bawah kakinya. Dan sebagai umat Allah, kita mengalami hidup yang berkemenangan di dalam Yesus Kristus. Mari kita akhiri ibadah kita di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur, kami merayakan akan kenaikan Engkau kembali, Engkau kembali ke surga. Engkau sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa, bertakhta dan mengalahkan segala-galanya, segala musuh, dan memenuhi segalanya dengan kehidupan, dengan dirimu. Kami mengucap syukur Bapa untuk kasih-Mu yang luar biasa. Engkau curahkan berkat-Mu atas umat-Mu saat ini. Jemaat ini dikasih oleh Tuhan, terimalah damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, kasih yang di dalam Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari hari ini sampai Yesus datang kembali. Maranatha, semua yang mengasihi Tuhan katakan amin.